Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020. Film yang diangkat dari video game dengan judul yang sama, yaitu Monster Hunter, bercerita tentang seorang kapten tentara yang tiba-tiba tersedot ke dalam dunia lain yang berisi para monster mengerikan. Bagaimana kelanjutannya? Ya wis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah dunia lain di seberang dunia manusia bernama The New World. Di dunia ini juga ada penghuninya, yaitu para pemburu monster. Mereka mempunyai kapal yang mampu melewati lautan pasir. Namun tanpa mereka sadari, gesekan dari kapal para pemburu ini membuat satu monster di bawah pasir bernama Diablos terganggu dan mulai mengejar para pemburu. Tak butuh waktu lama, Diablos langsung menyerang kapal para pemburu, membuat beberapa pemburu mati sia-sia. Ada satu pemburu yang terjatuh dan berhasil selamat, sebut saja Bambang, ditinggal oleh rombongannya. Scene kemudian berganti ke dunia kita, yaitu dunia manusia. Kisah akan berfokus kepada seorang kapten angkatan darat bernama Natalie Artemis. Kali ini ia mendapatkan tugas bersama anak buahnya untuk mencari keberadaan tim angkatan darat sebelumnya karena menghilang secara misterius. Namun tak lama kemudian, badai petir datang menuju arah mereka dengan sangat cepat. Natalie segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Namun sayang, badai datang dengan sangat cepat sehingga melahap mobil militer mereka. Di dalam badai, mereka melihat sebuah batu bertuliskan huruf kuno bercahaya yang tepat berada di sisi kiri dan kanan mereka. Sebuah percikan energi keluar dari batu tersebut dan membuat sebuah portal. Semua pasukan masuk ke dalam portal. Mereka semua terguncang berkali-kali hingga akhirnya mereka semua berhasil keluar. Namun mereka semua sangat terkejut begitu tahu jika mereka tiba-tiba berada di sebuah padang pasir. Natalie kemudian menyuruh salah satu anak buahnya bernama Axe untuk pergi ke atas bukit pasir untuk melihat sekeliling mereka. Sedangkan yang lainnya mempersiapkan perlengkapan yang masih bisa digunakan. Kemudian X melihat sesuatu di balik bukit dan menyuruh yang lain untuk segera melihatnya. Ternyata mereka menemukan bangkai tim tentara sebelumnya. Natalie menganggap jika tim sebelumnya telah diserang oleh sesuatu yang lebih kuat dari buatan manusia. No tracks anywhere. Never seen a flamethrower do this to a man. Wait formation, move out. Setelah itu mereka semua pergi ke arah barat. Namun di tengah perjalanan mereka semua menemukan bangkai tulang raksasa. Mereka tak percaya melihat ukuran tulang yang sangat besar itu dan menganggap itu adalah fosil dinosaurus. Dari kejauhan, Bambang yang melihat kelompok Natalie berusaha memperingatkan untuk segera pergi dari sana. Namun mereka menganggap Bambang sebagai musuh dan menembakinya. Tak lama kemudian Diablos muncul. Natalie dan lainnya yang melihat hal itu segera pergi dari sana sambil menembaki Diablos. Namun peluru biasa tak mempan sama sekali kepada Diablos. Mereka semua dihajar habis-habisan oleh Diablos, hingga akhirnya anak buah Natalie bernama Stellar harus tewas. Sebelum tewas, Stellar meledakkan granat bersama dirinya. Namun tentu saja, ledakan granat masih belum mampu menumbangkan Diablos.
Setelah itu, Diablos masih mengejar rombongan Natalie yang kali ini menuju ke Bukit Bebatuan. Bambang juga ikut membantu dengan menembakkan anak panah peledak. Setelah berhasil memasuki sebuah goa, Diablos pun akhirnya pergi dengan sendirinya. Kini malam pun tiba. Natalie bersama sisa pasukannya mulai panik. Namun sebagai kapten, Natalie terus meyakinkan rekannya untuk tetap tenang dan terus bergerak. Tapi tiba-tiba seekor monster laba-laba yang disebut Neskela menangkap dan menyengat Natalie. Pasukan Natalie segera menembakinya hingga Neskela pun pergi. Namun tak lama kemudian gerombolan Neskela muncul kembali. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun pergi meninggalkan Natalie yang pingsan seorang diri. Dari kejauhan, Bambang juga turut membantu pasukan Natalie. Namun itu sia-sia karena dua sisa pasukan dimakan oleh Neskela. Di sisi lain, Natalie akhirnya tersadar, namun baru saja bangun, Natalie kembali disengat Neskela lagi. Singkat cerita, Natalie pun tersadar dan sudah ada di kantung jaring Neskela. Natalie berhasil kabur, tapi ia terkejut melihat sisa pasukannya yang sudah tewas di dalam jaring Neskela. Natalie kemudian mengambil perlengkapan yang masih ada di rekannya agar bisa kabur. Setelah itu, Natalie segera pergi mencari jalan keluar. Di tengah jalan, tiba-tiba pasukan Natalie bernama Link muncul dengan keadaan terluka. Mereka berdua kemudian berjalan menuju jalan keluar. Namun saat itu juga, Link mengalami gatal-gatal yang ternyata saat ini tubuh Link sudah dijadikan inang bagi bayi-bayi Neskela. Dan akhirnya Link pun tewas dimakan oleh Neskela. Akhirnya berkat perlengkapan yang Natalie bawa, Natalie pun berhasil kabur dari sarang Neskela. Di sini Natalie akhirnya tahu kelemahan Neskela, yaitu sinar matahari. Karena jika Neskela terkena sinar matahari, tubuhnya akan meleleh. Natalie kemudian segera bergegas pergi dan terus berjalan entah kemana. Hingga akhirnya Natalie menemukan banyak bangkai kapal dari para pemburu. Natalie kemudian memasukinya, berharap menemukan barang yang ia perlukan, terutama senjata. Namun tiba-tiba Bambang datang menyerang Natalie hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Natalie pun akhirnya kalah dan ia diikat oleh Bambang. Tapi karena hari mulai gelap, Natalie dibawa oleh Bambang menuju ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam goa. Malam pun kemudian tiba, gerombolan Neskela mulai aktif dan mulai berkeliaran di luar. Tapi berkat persembunyian Bambang, mereka berdua berhasil selamat dari gerombolan Neskela. Keesokan harinya, Bambang keluar dari goa untuk memantau pergerakan Diablos yang masih berkeliaran di dalam pasir. Namun saat masuk ke dalam, Natalie sudah berhasil lolos dan memukul Bambang hingga pingsan. Bambang kemudian diikat dan terjadi perdebatan di antara mereka berdua tentang persediaan air. Natalie yang kesal pun menghancurkan barang sakral milik Bambang sehingga Bambang pun marah dan terjadi pertarungan kembali. Mereka berdua bertarung hingga akhirnya Bambang terjatuh ke dalam sarang Neskela. Natalie yang merasa kilaf pun akhirnya membantu Bambang keluar dari sana. Mereka berdua akhirnya berteman karena merasa bertarung tidak akan membuat keadaan semakin membaik. Natalie memberikan sebuah coklat kepada Bambang sebagai tanda pertemanan mereka. Begitu juga dengan Bambang yang memberi Natalie air minum.
Natalie agak kesusahan berkomunikasi dengan Bambang karena bahasa mereka yang tak sama dan Natalie tak mengenali bahasa yang digunakan oleh Bambang. Natalie mengatakan jika ia sangat ingin pulang, namun tidak bisa karena masih ada Diablos di luar sana. Jadi Diablos ini hidup di dalam pasir. Jika ada tekanan di atas pasir sedikit pun, maka Diablos bisa merasakannya. Natalie berniat mengambil bazooka yang ada di mobil militernya. Namun Bambang menyarankan menggunakan racun dari Neskela untuk mengalahkan Diablos. Malamnya Natalie terpaksa menjadi umpan agar mendapat racun Neskela. Setelah berhasil terpancing, Bambang segera menghabisi 1 ekor Neskela dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan racun Neskela. Keesokan harinya, mereka berdua mempersiapkan segala keperluan untuk mengalahkan Diablos, dari mengajari Natalie untuk bertarung menggunakan pedang sakti dan juga melapisi racun di anak panah milik Bambang. Setelah semuanya sudah siap, Bambang memancing Diablos ke arah lain dengan melempar sebuah gentong. Setelah Diablos terpancing, mereka berdua segera menuju mobil militer untuk mengambil bazooka. Namun Diablos merasakan langkah mereka sehingga Diablos mengejar mereka berdua. Bambang kemudian memancing Diablos ke arah lain agar Natalie bisa mengambil bazooka. Namun karena mengambil barangnya yang terjatuh, Bambang pun terkena serangan Diablos. Natalie segera membantu Bambang dengan menembaki Diablos, sedangkan Bambang segera menembakkan racun Neskela dan tepat di mata Diablos. Racun Neskela bekerja dan membutakan Diablos untuk sementara waktu. Natalie kemudian menembakkan bazookanya, namun itu masih belum mampu menumbangkan Diablos. Bambang yang sudah di atas Diablos segera menusuk otaknya, namun Diablos memberontak membuat Bambang terlempar. Kemudian dengan alat barunya, Natalie pun melawan Diablos seorang diri. Akhirnya Natalie berhasil menusukkan pedang Bambang hingga menembus otak Diablos, sehingga Diablos pun kali ini berhasil dikalahkan. Karena masih tak sadarkan diri, Natalie pun membawa Bambang dengan menggunakan kulit Diablos sebagai tandu. Namun di tengah perjalanan, badai datang kembali menyelimuti mereka berdua. Di sini Bambang mengingat sekilas masa kecilnya. Di tengah badai, Natalie mengobati Bambang hingga akhirnya keesokan harinya Bambang sembuh dan kembali seperti biasanya. Kali ini mereka akan pergi ke sebuah menara yang disebut Sky Tower yang dikelilingi badai petir. Di sanalah mereka akan menemukan jawaban beserta portal yang menghubungkan dua dunia. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tempat berhutan yang terdapat monster herbivora bernama Aprikos dan juga terdapat danau. Namun saat mendekati danau, tiba-tiba seekor monster danau tiba-tiba muncul, tapi Bambang berhasil membunuhnya. Mereka beristirahat di tempat tersebut sambil menikmati monster yang Bambang habisi sebelumnya. Malamnya saat tertidur, mereka berdua terbangun karena ada seekor monster naga bernama Ratalos yang terbang di atas mereka sambil menyemburkan api, membuat gerombolan Aprikos kocar-kacir menabrak mereka berdua. Tak lama datanglah pemimpin pemburu, sebut saja Roni. Roni menggunakan senjatanya untuk menolong Natalie, sedangkan di sisi lain Bambang yang terpojok oleh gerombolan Aprikos berhasil diselamatkan oleh rekan-rekannya terdahulu.
Natalie kemudian berterima kasih kepada Ronnie, namun Ronnie tiba-tiba menonjok Natalie hingga pingsan. Singkat cerita, Natalie pun tersadar dalam kondisi dirantai dan juga dikurung. Ia diawasi oleh beberapa pemburu termasuk Bambang itu sendiri. Setelah semua pergi, Natalie berusaha kabur dengan menghancurkan gembok kurungan. Saat berhasil keluar, Natalie bertemu dengan kucing humanoid bernama Fallen yang jago memasak. Saat itu juga Bambang datang memberitahu Natalie jika Ronnie ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu dengan Natalie, Ronnie pun membebaskannya dan ia mengatakan jika tugasnya adalah melindungi The New World dari manusia yang tak sengaja masuk ke dunianya. Ronnie juga menjelaskan jika portal kedua dunia bisa mengakibatkan bencana bagi dunia ini. Karena pastinya jika pemerintah tahu, mereka akan mengirim banyak orang untuk melakukan penelitian di The New World. Setelah itu, Ronnie akan membantu Natalie kembali ke dunianya dengan pergi ke Sky Tower. Namun untuk pergi ke sana tak mudah karena tower dijaga oleh dua penjaga berbahaya yang salah satunya adalah Rathalos. Rathalos mempunyai kelemahan saat ia akan menyemburkan api dari mulutnya. Ronnie meminta Natalie untuk membantunya mengalahkan Rathalos dan sebagai imbalannya Natalie bisa kembali ke dunianya. Mendengar tawaran itu tentu saja Natalie pun setuju. Keesokan harinya mereka segera berangkat bersama dengan 8 kru termasuk Natalie menuju Sky Tower. Sesampainya di Sky Tower, Rathalos tiba-tiba muncul menyerang mereka dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Di tengah pertarungan, batu portal mulai mengeluarkan cahaya. Setelah itu, sebuah portal muncul dan membawa Natalie kembali ke dunia aslinya. Natalie kemudian ditemukan oleh para tentara lainnya yang dari kemarin mencari-cari keberadaan rombongan Natalie. Natalie kemudian diangkut ke pesawat untuk kembali ke markas. Namun saat perjalanan pulang, Rathalos tiba-tiba muncul dari portal dan menyerang pesawat militer beserta para pasukan yang ada di darat. Tak tinggal diam, dengan perlengkapan seadanya, Natalie berusaha melawan Rathalos seorang diri. Ya, Rathalos berhasil ditumbangkan setelah sebuah bom masuk ke tenggorokannya. Namun sayang hal itu masih belum mempan sehingga Rathalos akan menyerang Natalie. Tapi dari belakang, Bambang menembakkan anak panah peledak tepat di tenggorokan Rathalos yang membuat Rathalos benar-benar tewas. Tak lama kemudian, Ronnie muncul dan kedatangan mereka adalah untuk membantu Natalie. Namun tak lama kemudian, badai kembali muncul, begitu juga dengan portalnya yang terlihat satu ekor monster lagi yang berada di Sky Tower. Monster tersebut terlihat lebih kuat dari Rathalos, sehingga mereka bertiga terpaksa harus menghentikan monster tersebut. Mereka bertiga tersedot kembali ke dalam dunia lain. Di tengah pertarungan terdapat sosok misterius yang mengawasi mereka. Dan Fallen, si kucing humanoid, juga ikut membantu. Dan setelah itu film pun tamat. Itulah guys alur cerita film Monster Hunter 2020. Bagaimana, seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik dan saran, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.